Ya, salam Just Talk. Gue kira besok gue balik lagi. Ternyata ada drawing ya. Karena drawingnya baru dilakukan, jadi tanggung langsung lah, langsung gue preview. Oke, di sini ada 8 match. Yang bikin gue agak curang adalah yang runner up bermain di rumah dulu. Oke, gue pertanyakan kenapa nggak harus di drawing aja, ngerti nggak? Kenapa harus runner up di tuan rumah dulu? Untuk gue sih aturan agak agak aneh karena dengan goal away yang semua kita tahu, dan gue agak anti dengan goal away itu yang diuntungkan kan yang main away dulu, karena di second second legnya dia mereka bermain di rumah. Kalau seri mereka mendapatkan keunggulan karena main di kandang dengan apa namanya extra time dan lain-lainnya. Oke, atau dengan goal away, tapi ya itu di atas kertas. Kita bahas saja 8 match. Jadi kita mulai dengan Gladbach City. Gladbach City di atas kertas City jelas unggul dari sisi permainan, dari banyak sisi lah. Tapi kita juga lihat bahwa Gladbach ini bukan asal-asal tim asal-asalan, punya counter lewat sayap yang sangat cepat dan skillful. Tapi yang jadi masalah dengan City kan mereka sulit kalau ketemu tim yang parkir bis, dan kemungkinan besar Gladbach kan parkir bis. Em, kita lihat kemarin lah, cetak satu gol aja susah gitu. Ini yang jadi masalah dengan City. Tapi ini kan baru akhir Februari, jadi kalau Aguero sudah balik harusnya sih City lebih unggul ya. Dalam arti mereka lebih punya, dari sisi permainan mereka unggul. Kalau mereka bisa antisipasi counternya, harusnya sih City bisa lolos. Semoga City lolos, bukan Gladbach, biar di perempat final lebih seru. Lazio boleh menang lawan Dortmund. Gue rasa match itu di kandang ya. Match itu ditonton oleh Bayern. Kenapa Dortmund bisa kalah? Waktu itu gue siaran. Jadi itu murni kalah dari sisi efektivitas. Di main di kandang Lazio aja, Lazio masih bermain bertahan. Dan kemungkinan itu akan terjadi kandang dan tandang. Incer kecerdikan Insigne. Munchen sekarang kemarin draw lagi, bahkan udah nggak ranking satu lagi, mengalami masa ya yang agak ups and down lah. Tapi feeling gue semua klub besar dimulai Januari udah mulai konsisten ya, konsisten. Jadi juga termasuk Munchen. Kalau gue sih lebih unggulkan Munchen ya, dari sisi permainan. Kalau Munchen lagi on fire, gue nggak tahu siapa yang bisa memberhentikan Munchen. Oke. Tapi ya ini Champions League, semua bisa terjadi. Cuman akan lebih seru kalau Munchen yang lolos. Atletico Chelsea. Atletico Chelsea. Atletico ini kan tim yang agak sneaky ya. Liverpool tahun lalu sudah mengalami itu, walaupun gue bilang Liverpool kalah dengan kesalahannya Adrian di extra time. Chelsea lagi apa namanya, lagi pelan-pelan membangun dengan squad yang baru, cuman masih rentan cedera. Kalau gue bilang ini match yang ya 50-50 lah, dalam arti tergantung efektivitas dari kedua timnya. Kalau gue bilang dari sisi kekompakan, ATM lebih kompak. ATM lebih kompak, cuman ATM ya ATM, nggak selalu konsisten juga. Chelsea pun demikian, apalagi kalau pemain intinya ada 2-3 cedera nggak bisa main, selesai. Gue sedikit mengunggulkan tipis 5149 untuk ATM. Karena ATM lebih murni dari pengalaman, dari kekompakan. Mereka sudah lama bareng dibanding Chelsea yang praktis banyak sekali pemain baru. Cuman ini akan menjadi match yang seru lah. Tergantung kalau kalau Chelsea nggak terlalu kalah banyak, 1-0 atau bahkan seri, itu di rumah bisa diselesaikan. Tapi ya kembali lagi, this is football, nggak bisa diprediksi. Leipzig Liverpool ini juga seru. Apakah Liverpool menjadi klub IPL berikutnya yang digeser oleh Leipzig? Leipzig bermain di kandang luar biasa, sangat berbeda dengan di tandang. Di tandang mereka sangat rentan, apalagi apa namanya, eh, terlalu banyak pemain muda, pemain yang tidak konsisten. Leipzig pasti ngelawan, tapi
ya bulan Februari Maret kemungkinan besar semua pemain akan kembali kecuali Van Dijk. Dan gue tetap unggulkan Liverpool sedikit, walaupun kita nggak tahu, mungkin Leipzig bisa memberi kejutan. Oke, ya gue sedikit mengunggulkan Liverpool. Porto Juve. Porto Juve ini kan mereka saling ketemu, sering ketemu, dan ya di atas kertas si Juve unggul ya, dan di Champions League pun Juve lebih sering unggul. Cuman Juve ini kan juga nggak dalam performa yang top banget. Sangat tergantung sama Ronaldo. Ya gue rasa pemain Juve terlalu kuat dan terlalu punya mental juara lah dibanding Porto. Terlalu lebih jauh lebih berkualitas. Jadi untuk gue sih gue lebih unggulkan Juve. 60-40 Juve. Barcelona PSG ini yang seru. Neymar Mbappe ketemu Messi Griezmann Coutinho. Oke. Kalau dari sisi permainan pada saat ini Barca unggul dan permainan Barca itu meningkat. PSG nggak begitu konsisten, apalagi Neymar ini kan rentan cedera. Kemarin cedera lagi. Kalau cuman ngandelin Mbappe doang berat. Kalau gue bilang sih berat, walaupun masih ada beberapa pemain berkualitas ya, tapi gue sih mengunggulkan Barca, nggak terlalu dominan. 45 buat PSG, 55% buat Barca lah. PSG nggak bakalan parkir bis, dan yang harus diwaspadai kan hanya counter, karena titik lemahnya Barca itu kan lebih di pemain belakang. Pemain belakang yang ya defense-nya nggak konsisten lah. Serangan mah Barca unggul, create chances Barca unggul, ball possession Barca unggul. Tapi kalau yang lu hadapi Neymar sama Mbappe di belakang dengan counter, wah berat juga, bahaya juga. Nah ini yang harus diantisipasi oleh Barca. Tapi setelah 2 leg, kalau di kandang bisa tarik 2-3-0 mah harusnya Barca bisa lewat. Kalau 1-0 berat, bisa sampai extra time. Tapi kalau Barca bisa mensisi 2 gol minimal, 2-3 gol lah, harusnya Barca yang lolos. Sevilla Dortmund. Sevilla ini tim sneaky ya. Dortmund baru pecat pelatihnya, ini nggak tahu juga apakah pelatih baru atau asisten pelatih yang ambil alih sementara itu ada efeknya terhadap performa Dortmund. Dan sekarang baru kelihatan bahwa yang namanya Haaland itu punya peran sangat penting. Mereka bermain gak jelek, tapi nyaris gak ada yang bisa cetak gol, atau susah cetak gol lah kalau nggak ada Haaland. Jadi ya semoga untuk Dortmund dia menjelang ke sana lebih fit. Sementara peluang Sevilla kembali lagi dari wingbacknya, dari sayapnya, mereka punya permainan cukup bagus dan tidak selalu konsisten. Tapi kalau lagi bagusnya bagus banget. Ini ya 50-50 match lah kalau gue bilang. Semua bisa terjadi. Hanya gue tetap ya susah ya, kalau seandainya Dortmund lagi on fire banget, itu sedikit unggulkan Dortmund. Cuman Sevilla kalau seandainya lagi bagus dan Dortmund agak kurang dikit, Sevilla bisa unggul juga. Jadi ini typical 50-50 match untuk gue. Ini typical 50-50 match. Atalanta Real Madrid. Nah, ini yang seru juga nih. Dua strategi yang berbeda. Atalanta nothing to lose. Kalau Madrid pun masih tidak konsisten, gue nggak tahu sampai Februari udah bisa konsisten atau tidak, karena Madrid sudah kelihatan sangat tergantung dengan yang namanya Sergio Ramos dan Karim Benzema. Sementara Atalanta lebih kompak as a team. Ini tim nggak bisa diremehkan juga. Mereka menang lawan Liverpool loh, dan Liverpool benar-benar ngotot mau menang. Tapi ya
still Atalanta dengan begitu banyak pemain mediocre-nya, tergantung performa of the day. Kalau Madrid mah, kalau seandainya dalam match pertama Madrid bisa nanseri, itu mas feeling gue selesai Atalanta. Terutama counter attack, terutama kalau Madrid unggul lah. Kalau Madrid unggul 1-0 dulu, wah berat untuk Atalanta. Jadi match pertama ini penting buat Atalanta, biar yang penting nggak kalah dulu. Biar di sana mungkin bisa ngincer counter. Sementara Madrid juga tahu kalau mereka bisa seri atau unggul bahkan, Madrid yang lolos. Mereka terlalu berkualitas lah Madrid. Jadi gue unggulkan Madrid. Jadi kembali lagi dari 8 match ini gue unggulkan City, Munchen, ATM, Liverpool, Juve, Barca, tetap ya Sevilla, Dortmund 50-50 sama Real Madrid. Kita lihat. Semoga seru dan semoga gua ada yang salah, artinya ada kejutan. Itu yang seru. Thanks for watching.